Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada detik ini, malam ini, kita masih diberikan nikmat sehat yang sama-sama kita rasakan pada malam hari ini. Di video ini saya tidak akan membahas masalah musik, tetapi malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sebentar bersama beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD, dan beliau adalah dosen saya, dan tentunya yang selalu saya takzimi. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin amin. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa baik, beliau baik-baik. Alhamdulillah bisa sampai ke Alhamdulillah. areal ini Areal. yang kedua kalinya. Oh, yang kedua Berjumpa kalinya. dengan seseorang yang luar biasa yang Amin. sudah banyak mengajari kami bagaimana bisa menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya berkah bersama dan tentunya bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Pak Dokter, kegiatan sekarang ini disibukkan oleh apa untuk saat ini? Saat ini biasalah masih mengajar dari kampus satu ke kampus yang lain. Alhamdulillah, kampus satu dengan kampus yang lain. Berdakwah dari masjid ke masjid. Oh, masih aktif berdakwah ya. Alhamdulillah masih aktif. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan? Alhamdulillah masih Ya. masih. Untuk para jamaah sendiri bagaimana? Ketika mengadakan pengajian itu apakah masih tetap mematuhi protokol, atau adakah yang tidak memakai, atau bagaimana para jamaah? Alhamdulillah jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid dan kegiatan keislaman masih menggunakan protokol kesehatan semuanya. Jadi tetap memakai masker, ya. Ada cuci tangan di luar juga ya? Udah, ya? iya. Tetap itu, alhamdulillah. Pak Dokter, ini kan mau menyambut akhir tahun. Tentunya semalam kan bagi umat Kristiani merayakan hari raya Natal, dan bentar lagi kita akan menyambut tahun baru Masehi. Iya. Jadi bagaimana nih untuk umat Islam sendiri mengucapkan Natal, dan juga nanti pada malam tahun baru disibukkan oleh yang namanya itu apa? Trompet. Nah, Ya. Jadi bagaimana nih menurut pendapat Pak Dokter ini? Sebentar lagi kan kita tahun baru. Jadi bagaimana? Iya. Memang ini bukan masalah baru sih sebenarnya. Iya. Ini masalah klasik yang Iya. lama diulang-ulang dan dibahas-bahas lagi, dan masalah ini sebenarnya menghidupkan kembali ulama-ulama kita, padahal dari zaman dulu sampai sekarang juga sama adanya perbedaan gitu kan. Bedanya kalau dulu itu perbedaan sebagai rahmatan lil alamin, ikhtilaf umati itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, tidak nyinyir sana sini. Nah, tetapi di era sekarang ini dengan era digital semuanya, maka ada sedikit pro dan kontra. Cuman bagi saya sendiri itu tidak ada permasalahan yang sangat urgen lah. Tetapi kalau menurut kalau menurut hukum Islam nih, apakah ada, bolehkah atau tidak, atau hukumnya seperti apa mengucapkan Natal kepada kawan-kawan umat Kristiani dan menyambut tahun baru dengan meniup trompet? Itu kan pada saat-saat seperti itu kan ramai pasti yang membeli trompet untuk merayakan hari tahun baru 2021 yang akan kita hadapi ini. Bagaimana nih Pak Dokter? Iya, ini sangat menarik sih untuk dibahas. Bagaimana menyegarkan kembali mengenai dasar-dasar
secara hukum Islam. Secara juga. hukum Islam. Ketika kita bicara hukum Islam, maka yang kita gunakan adalah fikih. Fikih. Maka fikih itu, maka kita harus menelusuri ke jenjang pemikiran ulama-ulama terdahulu. Jadi maksudnya tetap di fikih ya berarti Pak? Iya, yang namanya fikih pasti ada ikhtilaf. Itu pasti. Jadi fikih itu semakin kita mengkaji kedalamannya, maka akan semakin terjadi perbedaan. Itu di fikih. Makanya kalau dalil secara nyata Al-Quran dan hadisnya sendiri belum memastikan gitu dia. Cuma secara ijtihad para ulama itu seperti yang saya sampaikan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu semuanya berawal dari sebuah hadis, yakni dari Abu Daud. Kalau ada yang mempunyai hadis-hadis Abu Daud, silahkan dibuka, yakni halaman 4031. Di sana disampaikan bahwasanya barang siapa yang menyerupai lekaum, maka dia termasuk golongan lekaum tersebut. Artinya hadis itu mengatakan kepada kita bahwasanya kalau kita menyerupai lekaum, meniup trompet, mengucapkan Natal dan lain sebagainya yang bukan agama kita, itu dikhawatirkan. Ini harus diperjelas. Oh, dikhawatirkan. Dikhawatirkan akan berubahlah kita, goyah akan akidah kita, goyah akan keimanan kita, sehingga kita bisa berbalik menganut ke agama lain. Tetapi perlu diperjelaskan lagi di sini. Kita harus tahu kalau kita bicara Al-Quran, maka kita harus paham betul tentang asbabun nuzulnya. Kalau kita bicara hadis, kebetulan saya punya buku hadis, ya, itu maka kita harus tahu asbabul wurudnya hadis itu seperti apa. Gitu ya. Hadis ini benar gitu dia, tidak salah, tetapi kita harus tahu bagaimana hadis itu muncul. Pasti kan ada sebab musababnya kan. Nah, maka di hadis ini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud menyerupai kaum itu adalah menjadi saksi palsu. Gitu. Artinya kita itu mengakuin sebagai saksi bahwasanya agama Kristiani atau Yahudi itu kita mengakuin bahwasanya sampai hari ini masih ada. Padahal di dalam Islam kan agama Yahudi Kristiani memang ada, tetapi ketika Baginda Rasul Muhammad SAW itu sudah turun, maka agama Yahudi dan Nasrani itu dihapuskan. Jadi seperti itu ya. Sudah cukup banyak yang dijelaskan, tetapi untuk mempersingkat waktu, jadi kesimpulannya nih, boleh diperjelas lagi kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Ya, kalau menurut hadis ini, selama kita tidak menjadi orang yang mengakui agama Nasrani dan Yahudi pada saat ini setelah Nabi Muhammad, maka kita masih tidak mengubah akidah kita. Artinya kita hanya mengucapkan dalam artian menghormati, ya. Menghormatin. Habis itu kita tidak mengakuin agama dia. Jadi lakum dinukum waliyatin. Agama dia ya agama dia. Kita ini sebagai umat Islam hanya bisa berdakwah ke orang-orang yang tetap menganut kepada agama Yahudi dan Nasrani, kalau bisa dia masuk ke dalam agama Islam, karena Nabi yang terakhir memang Muhammad. Tetapi apabila yang namanya dakwah ini kan berproses dia tidak langsung bin salabin seperti orang bermain sulap kan. Maka dari proses inilah biasanya kalau kita bernegara, maka kita kan ada hubungan hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau hubungan sesama manusia, ya kita mengucapkan selama akidah kita tidak berubah,
selama keimanan kita tidak berkurang, hanya sekedar menghormati, karena memang agama Yahudi dan agama Nasrani itu memang ada sebelum Islam. Ketika Islam datang, maka mereka itu dianggap agama itu melebur menjadi agama Islam, dalam artian semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu direkap oleh Allah menjadi Al-Quranul Karim, menjadi kafah, menjadi sempurna. Tetapi perlu diingat, tidak semuanya orang itu diketuk hidayah oleh Allah untuk percaya terhadap Islam. Makanya ada orang-orang Nasrani, Yahudi itu yang ketika diketuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dia masuk Islam. Tetapi selama belum, mereka pasti akan tetap beragama agama mereka. Ini kalau masalah hukum ya. Sehingga yang menjadi perbedaan selama ini yang sangat mencuat di kalangan kita, ada yang membolehkan, ada yang sudah tidak membolehkan, itu memang sudah dari dulu begitu. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita raih ilmu pada malam hari ini bisa menjadi ilmu buat kita dan tetap menjalin tali silaturahmi antar beragama. Demikian video ini, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD, sudah datang ke studio kami. Amin, amin. Studio, karena ya niatnya juga studio, jadi bilangnya juga studio. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan berkah Pak Dokter dan pulang nanti dengan selamat. Langsung pulang nanti ini Pak. Iya, iya. Sebab jadwalnya memang besok pagi kita harus mengantarkan kiai kita yang dari Jawa, yang hari ini adalah peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren. Maka malamnya hari ini beliau ada di Lekampar, saya masih ada di Siak. Ya, karena ingin jumpa sama Ustadz, memang khusus yang saya siapkan. Makanya besok saya harus menyiapkan agenda beliau untuk mengantarkan ke bandara, mungkin siang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan besok mengantarkannya juga lancar urusannya. Dan tentunya di video kali ini dicukupkan sampai sekian dulu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberikan umur panjang, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol santai. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.